Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan apa itu regresi berganda. Sebelum dari itu, saya ingin memperkenalkan teman kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Disa Safira Amsyar. Saya Daira Neva. Saya Indariana Mustar. Saya Gaitra Ramadhani Rifail. Saya Syarifah Marwa Syahraini Latukonsina. Saya Nurul Farazia. Dan saya Nur Salsabila Haryono. Bagaimana cara mengolah data regresi berganda sebelum mengolah data? Judul yang kita angkat yaitu pengaruh pembelajaran berbasis e-learning dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar. Setelah dengan variabel X1 pembelajaran berbasis e-learning, X2 motivasi belajar, dan Y prestasi belajar. Setelah itu membuat rekap data pada Microsoft Excel dari data responden yang berjumlah 68 dan diatur ulang pada tabel X1, X2, dan Y. Setelah itu, klik variabel view yang berada pada pojok kiri bagian bawah, kemudian mengisi kolom name dengan total masing-masing variabel dan mengganti semua angka pada kolom desimal menjadi 0. Lalu mengisi kolom label sesuai dengan judul variabel. Pindahkan semua total variabel dari Microsoft Excel ke aplikasi SPSS pada halaman data view yang dapat diklik pada pojok kiri bawah. Setelah memindahkan total dari Microsoft Excel, klik Analyze lalu klik Regression, kemudian klik Linear Regression. Kemudian akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Pindahkan item total variabel Y pada kolom independen dan item total variabel X1 dan X2 pada kolom independen, kemudian klik statistik. Sehingga tampak di layar. Kemudian checklist model fit, R-square change, dan descriptive. Kemudian pada regression coefficients, klik estimates dan tekan continue untuk kembali ke kotak analog utama. Kemudian tekan OK. Selanjutnya untuk menganalisis koefisien korelasi parsial, pada menu utama pilih analyze, kemudian correlate dan tekan partial. Sehingga tampak di layar, kemudian X1 dan Y isikan ke kotak variabel dan X2 ke kotak controlling for, kemudian klik OK. Regression descriptive statistik. Prestasi belajar min-nya 20,94, standar deviation 1,620 dari 68 responden. Pembelajaran e-learning min-nya 14,59, standar deviation-nya 1,458 dari 68 responden. Motivasi belajar min-nya 17,97, standar deviation-nya 1,947 dari 68 responden. Coefficients. Dari tabel coefficients pada kolom B diperoleh konstanta B0 sama dengan 24,380 koefisien regresi. B1 sama dengan 0,084 dan B2 sama dengan 0,123. Sehingga persamaan regresi linear ganda adalah Y sama dengan 24,380 tambah 0,084 tambah 0,123. Hipotesis H0 sama dengan beta 1 sama dengan 0, H1 beta 1 lebih besar dari 0 dan H0 beta 2 sama dengan 0, H1 beta 2 lebih besar dari 0. Hasil analisis seperti disajikan pada tabel menunjukkan harga statistik untuk koefisien variabel X1, yaitu the hit sama dengan 3,83 dan value sama dengan 0,020 atau 2 sama dengan 0,01 lebih kecil daripada 0,5. Atau H0 ditolak yang bermakna bahwa pembelajaran e-learning berpengaruh positif terhadap motivasi belajar. Selanjutnya harga statistik untuk koefisien variabel X2 yaitu T-hit sama dengan H0 ditolak yang bermakna bahwa pembelajaran e-learning terhadap motivasi belajar. Uji signifikan persamaan regresi berganda ANOVA. Dari hasil analisis yang disajikan pada tabel ANOVA diperoleh harga statistik F. Kolom kelima yaitu F hit sama dengan 1209 dan value sama dengan 0,305 lebih kecil dari 0,05 atau hal ini berarti H0 ditolak. Artinya, terdapat pengaruh linear variabel pembelajaran e-learning dan motivasi belajar dengan prestasi belajar. Hal ini juga bermakna terdapat pengaruh secara bersama-sama dalam kurung simultan pengaruh pembelajaran berbasis e-learning dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar. Uji signifikan koefisien korelasi ganda.
Uji signifikan koefisien kolerasi ganda diperoleh dari tabel model summary di atas. Terlihat pada baris pertama bahwa koefisien korelasi ganda atau RY12 sama dengan 0,189 dan F-hit atau F-chain sama dengan 1,209 serta P-value sama dengan 0,305 lebih kecil dari 0,05 atau H0 ditolak. Dengan demikian koefisien korelasi ganda antara X1 dan X2 dengan Y adalah berarti atau signifikan. Sedangkan koefisien determinasi ditunjukkan oleh R² sama dengan 0,36 yang mengandung makna bahwa 36% variabilitas atau variabel kinerja karyawan Y. Pada dijelaskan oleh pembelajaran e-learning atau X1 dan motivasi belajar X2, sehingga dapat disimpulkan bahwa pembelajaran e-learning dan motivasi belajar secara bersama-sama terhadap prestasi belajar sebesar 36%. Dari hasil analisis pada tabel di atas, diperoleh RY 1,2 sama dengan 0,076 dan P-value sama dengan 0,144 atau lebih kecil dari 0,05 atau HO ditolak. Dengan demikian, koefisien antara X1 dan Y dengan mengontrol variabel X2 adalah signifikan. Dari hasil analisis pada tabel di atas diperoleh RY 2.1 sama dengan 0,350 dan P-value sama dengan 0,003 lebih kecil daripada 0,05 atau H0 ditolak. Dengan demikian koefisien kolerasi antara X2 dan Y dengan mengontrol variabel X1 adalah signifikan. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang regresi berganda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.